Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Bibir Senja. Sebelum kisah ini merambat ke titik-titik sensitif, pastikan lotion disimpan, tisu dilipat, dan posisi duduk nyaman. Kalau suara ini bikin jantung deg-degan, atau bagian lain mulai ikut tegang, jangan lupa like dan subscribe. Karena malam ini, imajinasi Anda akan kami ganggu perlahan dan dalam. Terima kasih, dan selamat mendengarkan. Sudah hampir 3 tahun rumah ini hanya mendengar suara sendok dan piring. Suara kipas angin tua yang berderit di pojok ruang tamu. Dan sesekali, suara air mataku yang jatuh tanpa alasan. Aku Rosa, 35 tahun. Duda satu anak tiri. Aku tinggal di rumah kecil peninggalan mendiang suamiku Seno. Ia pergi bukan karena mati, tapi karena memilih hidup di tempat lain. Meninggalkanku dalam rumah, dan sepi yang menua bersamaku. Lalu, Rosie datang. Anak tiriku, anak dari perempuan pertama yang dulu pernah ia banggakan. Rosie bukan anak kecil lagi. Sekarang, ia laki-laki seutuhnya. Usianya 24 tahun. Wajahnya tenang seperti ayahnya. Tapi mata itu menatapku dengan cara yang berbeda. Atau mungkin aku yang mulai terlalu peka. Hari pertama ia tiba, ia berdiri di depan pagar dengan ransel besar dan senyum ragu. Tubuhnya tampak lebih tegap dari terakhir kali kulihat. Aku membuka pintu sambil mengelap tangan dari basah cucian. Bu, boleh tinggal di sini dulu? Aku hanya mengangguk. Tapi dalam diam, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kami makan malam bersama hari itu. Ia banyak diam, hanya sesekali mengangguk atau tersenyum kecil. Mungkin canggung, atau mungkin memang itu caranya mencintai dalam diam. Aku juga tak banyak bicara. Karena sejujurnya, aku merasa gugup. Bukan karena kehadirannya sebagai anak, tapi karena aku melihat laki-laki di balik wajah itu. Dan itu membuatku takut pada diriku sendiri. Malamnya, aku menatap ke arah kamar tempat dia dulu tidur. Sekarang dia ada di sana, kembali mengisi ruang kosong itu. Tapi entah kenapa, ruang kosong di hatiku belum benar-benar terisi. Justru terasa makin sesak. Apakah salah jika aku merasa senang dia kembali? Apakah salah kalau ada bagian dalam diriku yang merindukan bukan sekadar kehadirannya, tapi hangat tubuhnya? Aroma tubuh mudanya yang lewat saat ia melangkah menuju kamar mandi. Otot lengannya yang menegang saat ia mengangkat galon air siang tadi. Aku belum bicara dengan siapapun tentang ini. Dan aku rasa aku tidak akan pernah. Pagi ini, seperti biasa, aku bangun lebih dulu. Rumah masih sepi. Hanya suara ayam tetangga dan angin yang masuk dari jendela dapur. Ada yang berbeda pagi ini. Ada napas lain di rumah ini. Dan entah kenapa, kehadiran napas itu membuatku merasa hidup kembali. Aku mengenakan daster kuning muda yang paling ringan. Sudah lama tidak kupakai sebenarnya. Bukan karena robek atau lusuh, tapi karena terlalu tipis. Terlalu membentuk. Tapi pagi itu, aku tak berpikir panjang. Mungkin karena udara yang hangat, atau mungkin karena aku ingin diperhatikan. Siapa yang tahu? Isi kepala perempuan sepi. Di dapur, aku mulai menumis kangkung. Aroma bawang putih dan minyak panas membuatku merasa kembali menjadi istri. Meski aku sudah lama tidak punya suami. Tiba-tiba, ada suara langkah dari arah belakang. Langkah itu pelan,
tapi tegas. Aku tahu itu Rosie. Bu, pagi. Suaranya terdengar dalam dan berat. Seperti suara lelaki dewasa. Bukan lagi anak remaja yang dulu kupeluk saat ulang tahun ke-17-nya. Aku menoleh setengah, lalu kembali mengaduk kangkung. Pagi nak, sudah bangun? Mau sarapan apa? Tanyaku, berusaha tetap santai. Tapi aku sadar, dasterku ini terlalu ringan. Dan bagian dadaku, Tuhan, sedikit terbuka. Kancing paling atas terlepas entah sejak kapan. Dari sudut mataku, aku bisa melihat dia diam. Tidak menjawab. Hanya berdiri menatap. Tidak seperti biasanya. Aku tahu tatapan itu. Bukan tatapan anak pada ibu. Tapi tatapan laki-laki pada perempuan. Tatapan yang pernah aku rindukan. Tapi juga ku takuti. Aku membelakangi dia. Pura-pura sibuk dengan wajan. Tapi tubuhku memanas. Bukan karena kompor, tapi karena kesadaran bahwa aku sedang dilihat, dipandangi, diinginkan. Rosie akhirnya melangkah ke dekat meja makan. Aku bisa mendengar napasnya. Dekat, pelan, teratur. Seperti sedang menahan sesuatu. Bu, aku bantu ya. Tanpa menunggu jawaban, dia mengambil piring dan mulai menata meja. Dia berdiri di sampingku. Aku bisa mencium aroma tubuhnya. Campuran sabun mandi dan keringat pagi. Aroma yang, jujur saja, membuat kakiku sedikit gemetar. Tiba-tiba, ia menjatuhkan sendok. Refleks, kami berdua membungkuk. Dan di bawah meja itu, mata kami bertemu. Dekat, sangat dekat. Tidak ada yang bicara, tapi ada yang berpindah dalam udara. Seperti aliran listrik yang menelusup ke tulang belakang. Dia menatapku bukan seperti anak. Dan aku tidak mampu menghindari tatapan itu. Dia mengambil sendok dan berdiri. Tapi sebelum kembali ke meja, ia sempat berkata lirih. Bu, dasternya, kancingnya kebuka. Lalu ia berjalan pergi. Aku berdiri di dapur. Terdiam. Tanganku gemetar saat menutup kancing yang terbuka. Tapi bukan karena malu. Bukan karena takut. Tapi karena sadar. Pagi ini bukan pagi biasa. Ada sesuatu yang lahir dalam diam. Sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Tapi terasa begitu hidup. Dan jujur saja, aku tidak ingin mematikannya. Hujan deras mengguyur sejak sore. Langit seperti murung, seperti hatiku yang sulit dideskripsikan beberapa hari ini. Rosie tinggal bersamaku sudah hampir 2 minggu. Ia pendiam, sopan, dan tidak pernah membuat masalah. Tapi justru kesunyiannya itulah yang kadang membuat aku ingin menebak isi pikirannya. Aku duduk di ruang tamu dengan selimut tipis, menonton sinetron yang bahkan tak kupahami alurnya. Listrik padam, entah karena petir atau gardu yang memang sudah tua. Ruangan gelap, kecuali cahaya dari lilin yang kupasang di atas meja kecil. Bu, suara Rosie dari arah dapur. Ia membawa 2 gelas teh hangat. Aku mengangguk. Sini, duduk aja, lampunya mati. Ia duduk di ujung sofa yang sama denganku. Jarak kami sekitar 1,5 meter. Tapi entah kenapa, malam itu terasa lebih sempit dari biasanya. Hujan deras di luar, ditambah aroma teh manis dan tubuhnya yang masih lembab. Karena mandi sore, membuat ruang tamu itu terasa seperti sesuatu yang bukan rumah. Tapi ruang pengakuan. Kami diam.
hanya suara rintik dan petir sesekali. Lalu aku merasa tanganku dingin. Dan tanpa sadar, aku menggosoknya pelan, berharap hangat. Tiba-tiba Rosi bergerak. Ia mendekat. Lalu pelan, ia mengambil tanganku dan menggenggamnya. "Bu, dingin banget," katanya. Aku hanya menatap tangan kami yang kini saling menggenggam. Tanganku kecil di antara jemarinya yang hangat. Tapi bukan hanya itu yang hangat. Tubuhku, dadaku, bahkan pipiku. Semuanya terasa seperti dibakar sesuatu yang tak bisa kulawan. "Maaf ya, Bu. Aku cuma gak enak lihat ibu kedinginan," katanya, lirih. Tapi genggamannya tak dilepaskan. Justru semakin erat. Aku ingin menarik tanganku. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga tahu, bukan hanya aku yang membiarkannya. Ada bagian dari diriku, bagian yang terluka, kesepian, dan haus cinta, yang merindukan sentuhan itu. Seketika petir menyambar. Lampu menyala kembali. Sekejap ruang tamu kembali terang. Kami saling tatap. Dan entah bagaimana, saat matanya menatapku seperti itu, mata seorang laki-laki muda yang memandangku bukan sebagai ibu, tapi sebagai perempuan. Aku merasa hancur. Hancur karena senang. Hancur karena bersalah. Hancur karena menginginkan hal yang seharusnya tidak boleh aku inginkan. Aku menarik tanganku pelan, lalu berdiri. "Ibu ke kamar dulu ya." Suaraku nyaris bergetar. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, Rosi berdiri dan mendekat. Ia berdiri begitu dekat di belakangku. "Aku cuma pengen jagain ibu. Itu aja." Aku tidak menoleh. Tapi aku tahu, malam itu, sesuatu telah berubah. Dan tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku tak bisa tidur malam itu. Bukan karena listrik yang sempat padam atau hujan yang terus turun. Tapi karena satu genggaman tangan. Hangat, penuh niat, dan jujur. Terlalu jujur untuk disebut sekadar peduli. Aku masih mengingat dengan jelas bagaimana jemarinya menggenggam tanganku. Seperti hendak menyampaikan sesuatu yang tak pernah ia katakan. Seperti ada cinta yang dipendam. Dan malam itu, ia nyaris bocor. Sejak saat itu, aku jadi canggung. Bahkan untuk sekadar bertemu tatapan matanya saat pagi. Tapi tubuh tidak bisa dibohongi, bukan? Perasaan juga tidak. Malam berikutnya, aku tidur lebih awal. Berharap bisa melupakan semuanya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Aku bermimpi, mimpi aneh, salah. Tapi juga terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, aku sedang berdiri di dapur. Sama seperti pagi-pagi biasanya. Aku mengenakan daster tipes yang sama. Tapi Rosi datang dari belakang. Memelukku. Tubuhnya menempel di punggungku. Nafasnya di tengkukku. Tangannya melingkari perutku. Erat, dalam. Lalu ia membisikkan satu kalimat yang membuatku terbangun basah oleh keringat. "Aku pengen ibu jadi milik aku." Aku terbangun dengan jantung berdebar. Spray lengket. Dada sesak. Aku duduk di pinggir ranjang sambil menutupi wajah. Tuhan, mimpi itu bukan mimpi biasa. Mimpi itu seperti kenyataan yang belum terjadi, tapi begitu diinginkan. Aku pergi ke kamar mandi dan membasuh wajah. Lalu berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah seorang perempuan, bukan ibu, bukan janda, tapi
Perempuan dengan keinginan yang disembunyikan terlalu lama. Pagi harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa, masak seperti biasa, senyum seperti biasa. Tapi saat Rosie keluar dari kamar, hanya dengan kaos tipis dan celana pendek, rambutnya masih basah, dan aroma tubuhnya menyeruak. Jantungku berdetak seperti malam itu, seperti dalam mimpi itu. Dan saat dia duduk di meja makan mengucapkan, "Pagi, Bu," dengan suara serak barunya, aku tahu, aku sedang berdiri di ambang sesuatu yang bisa membuatku hancur, atau justru membuatku hidup kembali. "Bu, semalam aku mimpi aneh." Aku membeku. Ia menatapku. Serius. Mimpinya tentang ibu. Dadaku menjelos. Aku menahan napas. Tapi aku juga ingin mendengar. Kita di dapur. Ibu masak, aku peluk dari belakang. Tubuhku langsung lemas. Ia menunduk. "Maaf, aku tahu ini salah. Tapi aku nggak bisa bohong." Aku menatapnya. Lama. Tanpa kata. Dan untuk pertama kalinya, aku tak marah. Tak juga menegur. Aku hanya berkata pelan. Kadang mimpi adalah tempat paling jujur untuk hati yang takut bicara. Ia tersenyum kecil. Tapi senyum itu seperti pengakuan. Dan pagi itu, kami makan dalam diam. Namun bukan diam karena malu. Tapi diam yang menyimpan hasrat yang tak bisa lagi disangkal. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai memperhatikan cara Rosie menatapku. Tapi yang jelas, hari-hari ini, tatapan itu tidak lagi sama. Bukan lagi tatapan anak yang pulang ke rumah ibunya. Tapi tatapan laki-laki yang sedang jatuh cinta. Dan aku tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya. Rosie makin sering duduk bersamaku di ruang tengah. Ia membantu mengangkat jemuran, mencuci piring. Bahkan mulai ikut belanja ke warung. Tapi yang paling terasa adalah caranya memperlakukan aku. Ia memperhatikan setiap detailku. Saat aku berdiri terlalu lama, dia langsung berkata, "Bu, duduk dulu." Saat aku batuk kecil, dia langsung menyodorkan air. Tapi lebih dari itu, lebih dari perhatian biasa, ada yang tumbuh dari caranya memandangku, menyentuh bahuku, bahkan saat hanya sekadar menatap wajahku saat bicara. Dan Tuhan, aku menikmatinya. Tapi aku juga takut, karena perlahan-lahan, aku pun mulai membalas perhatiannya. Bukan sebagai ibu, tapi sebagai perempuan. Sore itu, aku sedang mengganti tirai ruang tamu. Rosie berdiri di bawah, menahan bangku agar tidak goyang. Saat aku sedikit terhuyung, tangannya memegang pergelangan kakiku. Tegas. Kuat. Lalu ia mendongak. Kami saling bertatapan. Aku di atas, dia di bawah. Posisi yang aneh. Tapi jujur, aku merasa seperti sedang dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan. Dan aku tidak bisa menyembunyikan rasa itu lagi. "Bu," katanya pelan. Aku turun dari bangku. Perlahan. Dan saat aku berdiri di depannya, ia masih menatapku dengan cara itu. Mata laki-laki muda yang haus cinta. Tapi penuh ragu, karena ia tahu cinta itu salah tempat. Tapi sungguh, ada bagian dari diriku yang ingin ia terus menatapku seperti itu. Karena di balik semua kesepian yang kutanggung selama ini, perasaannya adalah kehangatan yang tidak lagi kutemukan dalam hidupku. "Mata kamu berubah sih," kataku pelan. "Berubah gimana?" Seperti bukan anak yang pulang, tapi pria yang datang. Ia terdiam, nafasnya pelan.
Ibu salah, tanyaku lagi. Rosie menggeleng. Enggak, justru aku takut ibu benci aku. Aku menatap wajahnya. Lalu, tanpa sadar, ku usap rambut depannya yang jatuh ke kening. Kenapa aku harus benci orang yang memperhatikan aku lebih dari siapapun? Lalu, keheningan menyelimuti kami. Tapi bukan keheningan biasa. Itu keheningan yang berat, syarat makna. Seperti udara yang penuh beban. Malam harinya, aku duduk sendiri di kamar. Kupandangi bayanganku sendiri di cermin. Dasterku sedikit terbuka di bagian dada. Dan entah kenapa, aku tidak langsung menutupnya. Aku biarkan begitu saja. Karena aku tahu, mungkin aku ingin ia melihatnya. Bukan karena aku tak punya malu. Tapi karena aku sudah terlalu lama tak merasa diinginkan. Dan Rosie membuatku merasa hidup kembali. Malam itu hujan turun pelan. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang deras dan bising. Justru malam itu tenang. Seolah Tuhan sedang menahan nafas menunggu sesuatu terjadi. Aku duduk di ruang tamu dengan jaket tebal yang belum sempat kugantung. Masih mengenang kejadian sore tadi. Waktu Rosie memegang pergelangan kakiku saat aku hampir jatuh. Waktu dia menatapku dari bawah. Dan aku merasa seolah aku adalah satu-satunya perempuan di dunia. Sejak hari itu, aku tahu sesuatu di antara kami sudah retak. Bukan dinding rumah, bukan perabot tua, tapi garis tak kasat mata yang memisahkan ibu dan anak tiri. Garis itu kini kabur, seperti bayangan di balik kaca berembun. Aku belum tidur ketika Rosie pulang. Hujan membasahi tubuhnya. Kaosnya menempel pada dada. Rambutnya lepek. Tapi ia tetap tersenyum. Maaf Bu, habis ketemuan sama teman. HP mati. Katanya pelan. Aku berdiri. Perasaan antara marah dan khawatir berbaur menjadi satu. Tapi suara yang keluar justru halus. Masuk, ganti baju dulu. Nanti masuk angin. Ia mengganti baju, lalu keluar hanya dengan celana pendek dan kaos tipis. Aku masih berdiri di ambang pintu kamar. Kenapa belum tidur? Tanyanya. Baru mau tidur, tapi aku tidak bergerak, dan ia pun tidak bergerak. Lalu, sesuatu yang sederhana terjadi. Ia melangkah mendekat. Tidak terburu-buru, tidak agresif. Seolah tahu, aku tidak akan mundur. Ibu, kenapa akhir-akhir ini tatapan ibu beda? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. Maksud kamu? Tanyaku bergetar. Seperti ibu lihat aku bukan anak kecil lagi. Aku menelan ludah. Karena kamu memang bukan anak kecil. Lalu ia menghela napas. Bu, boleh aku peluk? Aku terdiam. Lama. Rasanya seperti menahan seluruh isi dunia dalam dada yang sesak. Dan perlahan, aku mengangguk. Pelukannya datang pelan. Tidak tergesa. Ia memelukku seperti seorang pria yang memeluk perempuan yang ia jaga. Hangat. Lembut. Tapi juga ada sesuatu di baliknya. Ada rasa yang tertanam lama, tumbuh perlahan. Dan malam ini, mekar dalam pelukan diam. Kepalanya bersandar di pundakku, dan aku bisa merasakan detak jantungnya. Cepat, seperti jantungku sendiri. Tangannya melingkar di pinggangku. Tidak berani turun lebih jauh. Tapi cengkeramannya cukup untuk membuat aku lemas. Aku menyandarkan kepala ke dadanya. Diameter. Tidak berkata apa-apa. Hanya menikmati kehangatan yang selama ini hilang dari hidupku. Bu, aku nggak pernah merasa senyaman ini. Aku ingin menjawab.
Tapi air mataku lebih dulu jatuh. Karena kalimat itu, kalimat yang sederhana, justru membuatku sadar betapa kosong hidupku selama ini. Kami berdiri cukup lama. Pelukan itu tidak liar. Tapi justru karena kelembutannya, ia menjadi jauh lebih mengguncang. Setelah itu, aku pelan-pelan melepaskan diri. Tidur ya. Besok pagi, kamu bantu belanja ke pasar. Ia mengangguk. Tapi sebelum masuk kamar, ia menatapku dan berkata, "Pelukan itu, boleh aku minta lagi besok?" Aku tersenyum. Sedikit getir. Mungkin besok ibu nggak akan nolak. Dan malam itu, aku tidur dengan dada hangat. Tapi juga hati yang makin rapuh. Karena sekarang aku tahu, aku sedang jatuh cinta. Dan itu salah. Tapi rasanya terlalu benar untuk disangkal. Kadang aku bertanya dalam hati, apa yang lebih berbahaya dari godaan? Jawabannya, kenyamanan. Karena godaan hanya datang sesekali. Tapi kenyamanan, ia diam, menetap, tumbuh perlahan, lalu menjelma jadi kebutuhan. Dan malam ini, aku membutuhkannya. Atau mungkin, aku membutuhkannya lebih dari yang bisa ku terima sebagai hal wajar. Hujan mengguyur lagi malam itu. Rosie duduk di lantai, menyender ke sofa, sambil memainkan gitar tuanya. Suaranya lirih, lagu lama yang pernah dia nyanyikan waktu kecil. Aku duduk di sofa, menyelimuti kaki dengan sarung. Hanya kami berdua di rumah ini. Seperti malam-malam sebelumnya. Tapi entah kenapa, udara malam itu terasa lebih hangat, lebih dekat, lebih rentan. "Bu, sini deh," katanya. Aku menoleh. "Apa?" "Duduk di lantai, dekat aku. Enak di sini, hangat." Aku ragu, tapi langkahku mendekat. Kuturunkan kakiku dari sofa dan duduk di lantai, di sampingnya. Kami bersandar bersama ke sofa. Bahu kami saling bersentuhan. Diam-diam, aku menikmati kehangatan kulitnya menempel. "Aku kangen suasana kayak gini," katanya pelan. "Kayak gimana?" "Kayak di rumah. Tapi ada yang ngisi, ada ibu." Aku menelan napas. Kata-katanya seperti selimut hangat, tapi juga pisau tajam yang membuatku sadar. Aku bukan lagi hanya ibu tiri. Aku adalah sosok yang ia tempatkan di ruang kosong, yang seharusnya tidak aku isi. Kami kembali diam. Tapi bukan diam yang dingin. Ini seperti diam yang bicara dengan tubuh. Kepalanya pelan-pelan bersandar ke bahuku. Aku tidak menolak. Dan bahkan ketika tangannya menyentuh jemariku, aku tidak menariknya. Aku membiarkan. Aku memejamkan mata. Dan dalam gelap, hanya ada detak jantung kami yang menyatu dalam sunyi. "Bu, kalau aku bukan anak ibu, kira-kira aku punya kesempatan nggak?" Aku tak menjawab. Karena jika aku menjawab, itu akan membuka pintu yang mungkin tak bisa lagi kututup. Tapi tubuhku menjawab lebih dulu. Aku mengeratkan genggaman tangannya. Aku menyandarkan pipiku ke kepalanya. Dan entah bagaimana, napas kami saling mencari. Detik berikutnya, kami sudah tidur berdampingan di lantai. Ia memelukku dari belakang. Lengan kekarnya melingkar di pinggangku. Aku merasakan tubuhnya menyatu. Nafasnya lembut di tengkukku. Hangat. Rapi. Seperti kami memang diciptakan untuk menyatu. Tangan itu sempat bergerak. Pelan. Menyentuh bagian tubuhku yang sejak lama tak pernah disentuh siapa-siapa. Tapi tak lanjut.
Ia hanya menyentuh, lalu menggenggam lembut, seperti berkata, "Aku tahu ini salah, tapi aku ingin tahu kalau kamu masih bisa merasakan cinta." Dan aku merasakannya. Malam itu, kami tidak bicara. Kami hanya tidur bersama dalam satu pelukan yang panjang, dalam satu keheningan yang menyelimuti dosa dan cinta dalam waktu bersamaan. Dan saat fajar mulai mengusir gelap, aku tahu satu hal. Kami sudah melewati titik kembali. Kami bukan lagi ibu dan anak tiri. Kami dua manusia yang jatuh dalam rasa yang tidak pernah kami rencanakan, tapi tidak juga bisa kami tolak. Pagi itu, matahari tidak bersinar seperti biasanya. Tapi entah kenapa, aku merasa terang. Mungkin karena semalaman aku tidak sendiri. Mungkin karena kehangatan pelukannya masih menempel di kulitku. Dan entah kenapa, aku tidak ingin menghapusnya. Rosie sudah lebih dulu bangun. Ia menyeduh teh dan sibuk membuka kulkas saat aku masuk dapur dengan daster tipis biru yang lama tak kupakai. Daster itu bukan pilihan acak. Aku tahu, daster itu membuat lekuk tubuhku lebih tampak. Tapi pagi itu, aku tak ingin bersembunyi. Ia menoleh. Matanya menatap cepat lalu kembali ke kulkas. Tapi aku tahu, ia memperhatikan. "Bu, aku bikin sarapan ya," katanya dengan nada canggung. Aku tersenyum. "Boleh, tapi jangan masak mie lagi." Kami tertawa. Suasana sejenak kembali ringan, tapi hanya sejenak. Karena saat aku mendekat, mengambil sendok di sampingnya, tubuh kami bersentuhan. Ringan, tapi cukup untuk membuat kami saling menahan napas. Tangan kami bersinggungan, dan tidak satu pun dari kami yang menariknya. Aku mendongak. Ia menatapku. Mata kami bertemu di bawah cahaya pagi yang menerobos dari jendela dapur. Tidak ada suara, tidak ada dialog, tapi dunia seperti berhenti. Lalu, ia menyentuh pipiku. Lembut, seolah takut aku akan hancur. "Bu, boleh aku?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya memejamkan mata. Dan di sanalah segalanya pecah. Bibirnya menyentuh bibirku. Perlahan, penuh ragu, penuh hormat. Tapi saat aku tidak menolak, ciuman itu berubah. Lebih dalam, lebih berani. Tangannya memegang pinggangku. Tubuh kami saling menempel. Nafasnya panas di wajahku. Dan dadanya bergetar, sama seperti dadaku. Kami mencium, seperti dua orang yang takut kehilangan satu sama lain. Aku menyentuh lehernya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Dan saat aku merasakan degup jantungnya di bawah kulitku, aku tahu ini nyata. Dan itu menakutkan, karena kami benar-benar saling menginginkan. Ciuman itu tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar. Cukup untuk menghapus batas terakhir yang kami pertahankan selama ini. Saat akhirnya aku menarik diri, mataku basah. "Ini nggak boleh terjadi," bisikku. Tapi Rosie memegang tanganku. Tapi ibu nggak nolak. Aku hanya diam. Karena itu benar. Aku tidak menolak. Dan lebih dari itu, aku ingin lagi. Setelah ciuman itu, dunia tidak lagi sama. Rasanya seperti aku terbangun dari tidur panjang. Tubuhku masih bisa merasakan sentuhan bibirnya. Hati ini memanggil namanya. Bahkan saat mulutku tak berani mengucap. Dan setiap detik bersamanya,
Terasa seperti berjalan di atas tali tipis, antara cinta dan kehancuran. Malam itu, aku pikir dia akan menjaga jarak, tapi yang terjadi sebaliknya. Ia duduk lebih dekat, berbicara lebih pelan, menatap lebih dalam, dan aku tidak lagi berpura-pura sebagai seorang ibu. Aku hanya perempuan, perempuan yang kesepian, perempuan yang merindukan sentuhan, perempuan yang ingin dimiliki. Kami menonton TV bersama, tapi tidak ada satupun dari kami yang benar-benar memperhatikan. Yang kami perhatikan adalah jarak antara tubuh kami. Semakin lama, semakin rapat. Lalu, tanpa kata, ia menggenggam tanganku. Aku tidak menoleh, tapi aku mengeratkan genggaman itu. Pelan-pelan, ia menarikku ke pelukannya. Tubuhku menyandar di dadanya. Detak jantungnya cepat. Tangannya menyusup ke pinggangku, mengusap punggungku lembut. Ibu, aku tidak menjawab. Kepalanya menunduk, wajahnya mendekat, dan ciuman itu kembali terjadi. Kali ini, lebih dalam, lebih lama. Tangannya menyentuh pipiku, lalu turun ke leherku. Aku gemetar, tapi tidak karena takut, karena rindu yang akhirnya menemukan jalan keluar. Tanganku menyentuh dadanya, lalu turun ke pinggangnya. Nafas kami memburu, tubuh kami menyatu. Tidak dengan nafsu semata, tapi dengan kerinduan panjang yang akhirnya meledak. Kami tidak berkata apa-apa saat akhirnya kami berpindah ke kamar. Kami tidak perlu izin. Kami hanya saling menatap dan tahu bahwa malam itu kami sudah menyerah. Malam itu aku menjadi miliknya dan ia menjadi milikku. Bukan lagi ibu dan anak tiri, tapi dua tubuh, dua hati, dua jiwa yang memilih jatuh dalam pelukan dosa. Saat ia menyentuhku untuk pertama kalinya, dengan lembut, sabar, penuh rasa, aku menutup mata dan membiarkan air mata jatuh. Karena aku tahu, ini bukan sekadar hasrat. Ini adalah cinta yang salah, tapi nyata. Kami berdua tak banyak bicara setelahnya. Ia memelukku dari belakang, membisikkan kata-kata kecil seperti, aku nggak akan ninggalin ibu, dan biar waktu aja yang salah, cintaku nggak. Aku tersenyum sambil menyeka air mata. Dan malam itu, aku tidur dalam pelukan seseorang yang dulu kupanggil anak. Dan kini, entah harus kupanggil apa. Pagi itu, aku terbangun lebih dulu. Rosi masih tidur di sebelahku. Wajahnya tenang seperti anak kecil, tapi tubuhnya hangat. Laki-laki. Aku menatapnya lama, berusaha membekukan waktu di saat dimana aku merasa dimiliki. Namun waktu tak bisa dibekukan, dan hidup tak pernah membiarkan yang tersembunyi tetap rapi selamanya. Aku bangkit perlahan, memakai daster, dan berjalan ke dapur. Sinar matahari menyusup lewat jendela, tapi tidak terasa hangat. Hati ini mulai penuh dengan tanya. Apa yang sedang kami jalani ini? Apa bisa terus kami sembunyikan? Siangnya, Rina datang. Tetanggaku. Ia perempuan cerewet tapi peka. Terlalu peka untuk kenyamanan kami. Ibu Rosa, kemarin saya lihat Rosi keluar rumah jam 2 pagi. Mukanya merah. Ibu sakit? Tanyanya sambil memandangi wajahku curiga. Aku gugup, tersenyum paksa. Enggak, dia cuma bantu aku nyalain genset waktu listrik mati. Jawabku cepat. Rina tidak langsung percaya. Ia diam, matanya menjelajah ke arah ruang tengah.
Rumah ini jadi lebih hidup ya sejak Rosie pulang, katanya penuh makna. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku bergetar. Kata-katanya seperti pisau. Bukan karena ia salah, tapi karena ia hampir benar. Sore harinya, Rosie menemuiku di dapur. Ia memeluk dari belakang. Hal yang akhir-akhir ini jadi kebiasaannya. Tapi kali ini, aku menegakkan badan. Menolak lembut. Kita nggak bisa terus kayak gini sih. Ia menatapku. Ada yang curiga? Tanyanya langsung. Aku mengangguk pelan. Rina, dia mulai banyak tanya. Rosie menghela napas. Kita bisa jaga, Bu. Kita hati-hati. Tapi sampai kapan? Suaraku mulai bergetar. Sampai semua orang tahu? Sampai kita jadi omongan tetangga? Ia diam. Tapi matanya bicara. Matanya bicara soal cinta. Tentang keinginan untuk tetap bersama. Tentang perasaan yang terlalu besar untuk diredam. Ibu nyesel? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Karena bagaimana mungkin aku menyesal dicintai? Tapi bagaimana mungkin aku tak merasa bersalah? Malam itu, kataku pelan, adalah malam paling hangat dalam hidup ibu. Tapi sekaligus malam yang bikin ibu takut. Kami diam, sunyi. Tiba-tiba suara ketukan dari pagar memecah keheningan. Bu Rosa, ada Bang Adi. Nyariin. Dadaku langsung sesak. Bang Adi adalah sepupu almarhum suamiku. Ia orang yang paling mungkin mencium aroma tak sedap. Ia protektif, konservatif, dan sangat tidak suka hal-hal di luar norma. Aku memandang Rosie. Dan untuk pertama kalinya, kami berdua takut. Bukan karena cinta ini salah, tapi karena dunia tidak akan pernah menerima cinta yang tidak berjalan di rel yang mereka kenal. Siang itu, Bang Adi duduk di ruang tamu dengan tubuh condong ke depan. Kedua telapak tangannya mengepal di lutut. Wajahnya tidak ramah. Tapi lebih dari itu, ia tampak kecewa pada sesuatu yang belum ia katakan. Tapi aku tahu, sudah ia curigai. Rosie, kemana? Tanyanya langsung. Aku membersihkan gelas yang sudah kosong, pura-pura sibuk. Keluar sebentar, bantu temannya pindahan. Ia diam sejenak, lalu menatapku tajam. Bu Rosa, saya nggak mau panjang lebar. Tapi sekarang banyak omongan. Rina, Pak RT, bahkan warung depan pun mulai bisik-bisik. Dadaku sesak. Omongan apa maksudnya, Bang? Tanyaku, berpura-pura tak mengerti. Ia mendekatkan tubuhnya. Mereka bilang, Rosie, terlalu dekat sama ibu. Bahkan katanya, kalian sering berduaan sampai malam. Kadang tidur di sofa, kadang pintu kamar nggak pernah ditutup. Tangan yang tadi memegang kain lap kini lemas di sisi tubuhku. Aku tahu, mungkin kalian cuma dekat sebagai ibu dan anak. Tapi Bu, orang nggak akan peduli. Mereka hanya lihat dari luar. Dan dari luar, semua ini kelihatan janggal. Aku menunduk. Ada panas di pelupuk mataku yang kutahan mati-matian. Bu Rosa, saya mohon, jaga martabat keluarga. Jaga nama baik almarhum Seno. Itu yang paling menyakitkan. Nama almarhum suamiku disebut sebagai pengingat bahwa aku pernah menjadi istri, pernah menjadi ibu, dan kini sedang mempertaruhkan semua itu. Setelah Bang Adi pergi, aku terkunci di kamar. Air mataku tak bisa lagi dicegah. Rosie pulang beberapa jam kemudian. Saat aku menatap wajahnya, rasanya seperti menatap dua sisi koin. Satu sisi cinta, sisi lain adalah kehancuran.
Ada apa, Bu? Tanyanya, khawatir. Aku duduk di ranjang, memintanya mendekat. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Tapi aku menariknya pelan. Kita harus berhenti, Zi. Ia menegang. Kenapa? Karena dunia nggak akan pernah memaafkan kita. Ia menggeleng keras. Aku nggak peduli dunia. Tapi ibu peduli. Suaraku pecah. Ibu bukan anak 20 tahun. Ibu tahu cinta ini indah. Tapi juga salah. Salah waktu, salah tempat. Apa perasaan kita juga salah? Desaknya. Aku menatap matanya lama. Tidak, jawabku lirih. Perasaan kita benar, tapi kenyataannya tidak memihak kita. Ia memelukku. Kuat. Lama. Dan aku menangis dalam pelukannya. Karena mungkin ini adalah pelukan terakhir. Sudah 3 hari sejak aku meminta Rosie untuk menjaga jarak. 3 hari sejak kami berhenti menyentuh. Berhenti tidur di ruangan yang sama. Dan berpura-pura kembali menjadi ibu dan anak tiri yang wajar. Tapi 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Rumah ini sunyi. Sunyi bukan karena suara yang hilang, tapi karena rasa yang dipendam. Rosie tidak banyak bicara. Ia mulai sering keluar. Tidak lagi menemaniku masak. Tidak lagi menatapku dengan mata yang dulu penuh kasih. Mungkin ia terluka. Atau mungkin ia sedang berusaha membunuh perasaannya. Aku tak menyalahkannya. Karena aku pun sama. Setiap malam aku duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit dan bertanya, apa salah jika seseorang hanya ingin dicintai? Tapi cinta, jika tumbuh di tempat yang keliru, bisa jadi racun yang manis. Dan aku tidak ingin membiarkan racun itu membunuh kami berdua. Hari itu, Rosie membereskan beberapa baju. Ia bilang ada tawaran kerja dari luar kota. Aku tahu, ini caranya pergi tanpa harus bertanya apakah ia boleh tinggal. Bu, aku nggak bisa tinggal di sini terus. Mungkin ini waktu yang tepat buat mulai hidup sendiri. Aku mengangguk. Tidak menahan. Tidak juga mendorong. Keputusan yang bijak, kataku sambil menahan napas. Ia menatapku, lama, dalam. Kalau keadaan kita beda, ibu akan tetap milih aku. Aku menutup mata. Iya, bisikku. Kalau dunia lebih adil, aku akan memilih kamu setiap hari. Ia mengangguk pelan. Tapi di wajahnya, ada air mata yang tak ia sembunyikan. Sebelum pergi, ia memelukku untuk terakhir kalinya. Tidak seperti malam itu. Pelukan ini dingin. Pelukan perpisahan. Terima kasih, Bu. Karena pernah membuatku merasa dicintai. Dan aku menjawab dalam hati, terima kasih. Karena telah mengajarkanku bahwa cinta tidak pernah sederhana. Beberapa bulan kemudian, aku kembali hidup sendiri. Dapur kembali sunyi. Tapi tidak lagi sepi. Karena kenangan itu menetap. Tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dihapus. Setiap kali aku menyalakan kompor, aku teringat tangan yang dulu ikut memotong bawang. Setiap kali aku menyentuh daster tipis itu, aku tahu, aku pernah merasa diinginkan, dicintai, disalahkan. Tapi lebih dari segalanya, aku pernah hidup. Dan kisah ini, walau tak bisa kuucapkan pada siapapun, akan selalu hidup di ruang paling sunyi di dalam diriku. Pesan moral. Setiap keputusan dalam cinta memiliki konsekuensi. Cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta bukan hanya urusan dua hati, tapi juga berkaitan dengan lingkungan, martabat, dan kepercayaan.
Sebuah hubungan bisa jadi benar bagi dua orang, tapi tetap menyakitkan bagi dunia yang mereka tinggali.